4 Batu Akik Sakti Tanah Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Halo sobat para pencari jalan spiritual dan pencari kedamaian batin. Bahasan kita kali ini adalah tentang Batu Akik Sakti di Tanah Borneo. Di tanah yang dijaga kabut, tempat rimba menyanyikan lagu sunyi, dan sungai mengalir seperti nadi purba, Kalimantan menyimpan lebih dari sekadar harta karun alam. Di balik batang ulin dan akar meranti, tersembunyi batu-batu yang tak hanya indah, tapi bernafas dalam diam, menyimpan cerita leluhur, kekuatan roh penjaga, dan rahasia dari langit yang tak bisa dijelaskan logika. 4 batu telah lama dikenal bukan karena kilau atau harga, tapi karena jiwa yang bersemayam di dalamnya. Batu bukan sekadar keras, bukan sekadar indah. Ia adalah pesan diam dari alam, yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang hening hatinya. Maka inilah 4 batu akik Kalimantan. 4 warisan tak tertulis dari bumi yang tak pernah berhenti bernapas. 4 nyala dari dimensi yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa yang mengenal akar, langit, dan tanah. 1 Kecubung Kalimantan. Kristal mistis dari hutan purba. Di tanah yang diselimuti kabut hutan hujan, di mana roh leluhur masih berbisik lewat desir angin dan gemercik sungai, lahirlah batu yang memancarkan keheningan suci, Kecubung Kalimantan. Kecubung Kalimantan bukanlah sekadar batu perhiasan. Ia adalah warisan alam dan spiritualitas yang tumbuh dari rahim Borneo, pulau penuh misteri dan kekuatan magis. Batu ini dikenal dalam berbagai bentuk. Kecubung bongkahan, masih dalam bentuk mentah dan alami, dihormati sebagai roh batu yang belum dijamah manusia. Para tetua adat meyakini bahwa bongkahan pertama yang ditemukan memiliki daya pelindung yang sangat kuat, dan biasanya disimpan dalam bilik ritual. Kecubung kristal, berbentuk transparan dan tembus cahaya ungu keunguan, dipercaya sebagai media penyerap energi negatif dan penjernih pikiran. Banyak digunakan oleh para penyembuh dan dukun kampung dalam ritual penenangan roh. Kecubung permata, telah biasa dan dijadikan perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang. Memancarkan aura wibawa, dan menurut kepercayaan Dayak, bisa menarik simpati dan karisma dari siapa saja yang melihatnya. Batu ini memiliki energi penyeimbang jiwa dan raga. Ia dikenal mampu meredakan emosi dan amarah, membuka cakra mahkota dan memperkuat intuisi, menenangkan roh-roh penasaran yang mengganggu, menarik aura cinta dan kasih sayang, terutama jika dipakai di malam bulan purnama. Menurut legenda Dayak Ngaju, kecubung sering ditanam di bawah tiang utama rumah panjang sebagai penolak bala dan penenang roh leluhur. Di Kalimantan, batu ini bukan sekadar benda mati. Ia adalah nyawa alam yang dipercayai sebagai titipan para penunggu hutan. Sesepuh Dayak meyakini bahwa batu kecubung bisa bernyawa bila dipelihara dengan doa dan pengabdian. Beberapa kepercayaan yang hidup di kalangan tetua adat. Dilarang menyombongkan kecubung yang dimiliki, sebab roh penjaga batu bisa murka, dan justru membawa kesialan. Tidak boleh dibawa ke tempat keributan atau maksiat, karena kecubung adalah batu suci yang suka ketenangan dan keharmonisan. Diberi kembang 7 rupa setiap malam Jumat Kliwon, sebagai penghormatan agar energi mistiknya tetap hidup dan bersahabat. Di kalangan pawang hujan, kecubung dipercaya sebagai batu yang mampu berkomunikasi dengan awan, mengatur hujan dan badai dengan mantra kuno yang hanya diwariskan secara lisan. Batu bukan sekadar keras, kecubung bukan sekadar indah, ia adalah pesan leluhur yang diam dalam kilau. 2 Rubi Kalimantan, nyala darah tanah leluhur. Di tengah kabut hutan Borneo yang lebat, menyala secercah merah dari perut bumi, Rubi Kalimantan. Tak sekadar batu, ia adalah nyawa, darah, dan kehormatan yang mengalir dari roh leluhur ke dalam genggaman manusia. Rubi Kalimantan bukan batu permata biasa. Kilau merahnya bukan sekadar keindahan fisik, melainkan simbol dari keteguhan, keberanian, dan kekuatan jiwa, sebagaimana nyala api yang tak pernah padam. Batu ini sangat langka, bahkan bagi warga Kalimantan sendiri, dan diyakini menyimpan pamoring jagat, energi penyeimbang semesta. Dalam tradisi spiritual Dayak, nama Panglima Burung adalah sosok legendaris yang tak pernah mati. Ia adalah panglima gaib yang memimpin pasukan roh penjaga tanah Borneo.
Dalam banyak kisah mistik, disebutkan bahwa rubi Kalimantan merupakan batu titipan dari dunia roh yang digunakan oleh para pemimpin perang adat sebagai penolak ilmu hitam dan simbol keberanian tertinggi. Panglima burung digambarkan mengenakan kalung atau sabuk berhias batu rubi merah darah, menandakan kekuatan yang tak bisa ditandingi oleh manusia biasa. Sebagian tetua adat meyakini bahwa rubi Kalimantan hanya akan memperlihatkan keindahan sejatinya pada pemilik yang tulus, berbudi, dan menghormati leluhur. Batu ini bisa menjadi mata Panglima burung melihat ke dalam hati manusia. Dalam budaya Kalimantan, rubi Kalimantan memiliki posisi yang sangat sakral. Pertama, lambang darah leluhur. Warnanya yang merah menyala dianggap sebagai simbol darah para pahlawan Dayak yang gugur demi menjaga tanah mereka. Maka batu ini kerap dibawa dalam upacara penyambutan roh leluhur dan pemanggilan penjaga gaib hutan. Kedua, penolak bala dan ilmu hitam. Di beberapa daerah, rubi ini digunakan oleh dukun dan tetua adat untuk menetralkan gangguan santet, teluh, dan guna-guna yang dikirim dari luar wilayah suku. Ketiga, peningkat harisma dan kewibawaan. Dipercaya memberikan aura kuat bagi pemakainya, menjadikannya sosok yang dihormati tanpa harus bersuara keras. Para kepala adat atau pejuang adat dahulu memakai rubi di dada atau kepala sebagai penyatu roh manusia dan alam. Keempat, batu perjanjian sumpah darah. Dalam ritual-ritual tertentu, rubi digunakan sebagai media sumpah darah antara dua suku atau dua tokoh besar yang berjanji menjaga perdamaian. Batu ini dianggap sebagai saksi suci dan bila janji dilanggar, akan membawa kutukan secara gaib. Konon, jika pemiliknya melanggar adat, rubi Kalimantan akan meredup warnanya, dan bahkan bisa pecah tanpa sebab. Tetapi bila dirawat dengan doa dan penghormatan pada leluhur, warnanya akan semakin menyala merah seperti bara yang menyimpan kehidupan. Dalam bahasa Dayak, batu ini disebut sebagai batu hati merah yang menyimpan pesan dari hutan. Merah bukan hanya warna api, tapi juga nyala darah leluhur yang tak pernah padam. Siapa yang menjaganya, akan dijaga pula oleh hutan dan langit. 3. Batu Sulaiman Kalimantan, cermin wasiat dari langit. Di antara riuhnya hutan rimba dan gemuruh sungai yang mengalir seperti nadi bumi, tersembunyi batu yang menyimpan rahasia kerajaan langit, Batu Sulaiman Kalimantan. Ia tak hanya indah, tapi berbicara dalam diam, menunjukkan jalan bagi yang tersesat. Batu akik Sulaiman dari Kalimantan dikenal karena coraknya yang unik dan bergaris-garis, menyerupai simbol-simbol atau tulisan kuno. Warna-warnanya seperti coklat, kuning madu, putih susu, hingga kemerahan, seolah menjadi goresan takdir yang tertanam dalam bumi. Dalam kepercayaan masyarakat Kalimantan, khususnya yang masih memegang adat dan spiritualitas lokal, Batu Sulaiman adalah batu petunjuk, diyakini bisa membuka mata batin dan memperkuat firasat. Batu ini digunakan dalam ritual penyembuhan dan penolakan energi jahat, karena dipercaya mampu menetralkan hawa negatif. Dikenal sebagai batu para nabi, karena dipercaya membawa sifat bijaksana, wibawa, dan kesabaran. Para spiritualis Dayak menyebut batu ini sebagai batu pemimpin jiwa. Ia tidak membuat pemiliknya menjadi sombong, tapi menjadi peneduh bagi sekitarnya. Dalam cerita turun-temurun suku Dayak, dikenal tokoh gaib bernama Panglima Jilah, sosok penjaga wilayah spiritual yang lebih senyap dibanding Panglima Burung, namun tak kalah kuat. Panglima Jilah dikenal sebagai penjaga rahasia dan jalan-jalan tersembunyi antara dunia manusia dan roh. Batu Sulaiman dipercaya sebagai batu kesayangan Panglima Jilah, karena mampu menghubungkan pemiliknya dengan alam pemikiran roh, tempat di mana keputusan spiritual diambil. Konon, Panglima Jilah hanya akan menampakkan dirinya pada mereka yang memiliki batu Sulaiman asli, yang telah diasapi dengan dupa hutan dan dibacakan mantra leluhur selama 7 malam. Di berbagai daerah Kalimantan, Batu Sulaiman memiliki makna budaya yang tinggi. Pertama, penanda kebijaksanaan. Seorang pemimpin adat atau tokoh spiritual biasanya mengenakan cincin Batu Sulaiman saat memimpin rapat kampung atau musyawarah, sebagai simbol ketenangan dan kejernihan berpikir. Kedua, warisan leluhur. Batu ini sering diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi simbol pengikat antara darah dan adat. Dalam prosesi pelantikan pemangku adat,
Batu Sulaiman kadang dipakai sebagai media sumpah. Ketiga, penolak hasutan gaib. Batu ini dibawa oleh para pencari kayu hutan atau pengembara agar tidak disesatkan oleh roh jahat atau penunggu lembah yang kerap membuat orang tersesat atau hilang. Ritual dan perawatan. Dirawat dengan air kembang dan diasapi dupa akar hutan. Hanya boleh dipakai di tangan kanan, sebab tangan kiri dipercaya mengalirkan hawa dari alam bawah, sedangkan tangan kanan menerima pancaran langit. Tidak boleh dipakai saat marah atau dendam, karena batu ini akan menutup hatinya dan tidak lagi memberikan perlindungan spiritual. Jangan bertanya pada batu tentang masa depanmu, tapi tanyakan pada hatimu, apakah kau sudah pantas menjaganya. 4. Batu akik laterit, napas bumi yang membatu. Dari tanah merah yang mengandung amarah dan kasih sayang bumi, lahirlah batu laterit. Ia bukan sekadar batu, tapi napas leluhur yang mengeras, menjadi saksi dari zaman yang tak tercatat di naskah manapun. Laterit, atau yang disebut juga sebagai batu tanah merah, adalah hasil endapan zat besi, nikel, dan aluminium yang mengkristal di perut bumi. Warnanya merah kecoklatan, terkadang bernuansa darah tua, seperti tanah yang pernah disentuh air kehidupan dan dititipi sumpah leluhur. Warna dominan merah karat, kadang bercampur hitam atau kuning tanah. Energi kuat, membumi, dan stabil, membawa energi proteksi dan kekuatan fisik. Simbol keteguhan dan ketahanan menghadapi cobaan hidup. Di Kalimantan, batu ini dipercaya menyimpan energi paling purba. Bukan karena kilauannya, melainkan karena ia tumbuh dari perut bumi yang telah dilewati jejak roh-roh leluhur. Di wilayah pedalaman Kalimantan, terutama dalam budaya suku Dayak dan suku-suku hulu sungai. Pertama, batu penjaga tanah dan rumah. Batu laterit sering ditanam di 4 penjuru rumah sebagai pelindung dari gangguan roh jahat. Dalam upacara pendirian rumah baru, tanah laterit dibungkus kain putih dan diletakkan di bawah tiang utama, sebagai lambang kekuatan nenek moyang yang menjaga fondasi keluarga. Kedua, media komunikasi dengan leluhur. Para tetua kampung kerap menggunakan serpihan batu laterit dalam upacara pemanggilan arwah leluhur. Batu ini dipercaya menyimpan memori tanah, dan bila diasapi dengan dupa akar hutan, bisa memanggil roh penjaga tanah tersebut. Ketiga, tanda dari leluhur. Jika seseorang menemukan laterit secara tidak sengaja, dianggap sebagai tanda dari yang di atas bahwa orang tersebut akan mendapat tugas atau wasiat secara spiritual. Batu laterit sering dianggap sebagai batu penghubung antara dunia manusia dan kekuatan bawah tanah. Dalam mitos Kalimantan, roh penjaga bumi dikenal sebagai aruh tanah, sering menitipkan energinya pada batu laterit. Jika batu ini berubah warna atau terasa hangat saat disentuh, dipercaya sedang mengandung pesan atau isyarat gaib. Dukun tanah atau panglima penunggu tanah adat sering menggunakan batu ini untuk merasakan arah keseimbangan alam, seperti tanda akan datangnya banjir, musim gagal panen, atau perpecahan dalam suku. Ritual dan perawatan. Diberi bunga dan air sungai Tujuh Hulu setiap malam Selasa Kliwon, terutama bila digunakan untuk penjagaan spiritual. Tidak boleh dijual sembarangan, apalagi jika batu tersebut ditemukan di lokasi keramat. Bila digunakan sebagai cincin, harus disandingkan dengan kayu atau bahan alami lain untuk menstabilkan getarannya. Tanah merah tak pernah diam. Ia merekam langkah, dendam, dan doa manusia. Bila kau menjaganya, ia akan menjaga darah keturunanmu. Batu laterit bukan batu akik untuk pamer keindahan. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah penjelmaan tanah yang telah menjadi saksi ribuan tahun bisu, menyimpan kekuatan purba dan suara leluhur yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar menyatu dengan alam. Demikianlah uraian singkat mengenai 4 batu akik sakti dari Kalimantan. Kecubung Kalimantan, Rubi Kalimantan, Batu Sulaiman Kalimantan, dan batu akik laterit. Masing-masing batu menyimpan sejarah, kekuatan, dan misteri yang terjalin erat dengan budaya dan spiritualitas masyarakat Kalimantan. Semoga uraian ini dapat menambah wawasan dan apresiasi kita terhadap kekayaan alam dan kearifan lokal Indonesia. Semoga pula kita senantiasa menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur kita.